Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Prasetyo dari kelas AK506 Manajemen Keuangan 2 akan mempresentasikan analisis risiko dan pengelolaan risiko keuangan pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia, yang umumnya dikenal sebagai Telkom Indonesia, adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Telkom memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan telekomunikasi di Indonesia. Dengan visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terkemuka di Indonesia, Telkom terus mengembangkan dan menyempurnakan jaringan komunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital di seluruh negeri. Pembahasan yang pertama yaitu terkait profil proses bisnis. Telkom Indonesia mengoperasikan berbagai unit bisnis yang mencakup berbagai aspek layanan telekomunikasi dan TI antara lain. Yang pertama yaitu divisi seluler. Sebagai provider seluler terbesar di Indonesia, Telkomsel menyediakan layanan voice, SMS, dan data untuk lebih dari 160 juta pelanggan. Yang kedua, divisi enterprise yang menyediakan solusi TI dan komunikasi terpadu untuk institusi pemerintah, bisnis korporat, dan sektor komersil lainnya. Yang ketiga, yaitu divisi wholesale dan international business, yang mengelola jaringan komunikasi antar negara dan kerjasama dengan operator internasional. Dan yang keempat, yaitu divisi consumer, yang menyediakan layanan telekomunikasi dan internet ke pelanggan domestik melalui berbagai medium seperti fixed broadband dan TV kabel. Proses bisnis di PT Telkom Indonesia terintegrasi secara vertikal yang meliputi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan fiber optik, stasiun bumi satelit, dan infrastruktur pendukung lainnya. Yang kedua, penyediaan layanan. Penyediaan layanan telekomunikasi termasuk voice, data, dan internet yang tidak hanya mencakup pasar retail, tetapi juga korporat dan wholesale. Lalu inovasi dan pengembangan produk. Telkom berinvestasi dalam pengembangan teknologi baru seperti 5G, cloud computing, dan solusi berbasis Internet of Things untuk meningkatkan produk dan layanannya. Pemasaran dan penjualan yang menggunakan strategi pemasaran yang diversifikasi yang mencakup penjualan langsung, digital marketing, dan distribusi melalui mitra. Lalu ada proses bisnis pelayanan pelanggan. Proses bisnis ini menyediakan layanan pelanggan melalui berbagai kanal seperti call center, media sosial, dan gerai layanan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Pembahasan yang kedua yaitu terkait risiko keuangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa jenis risiko keuangan yang paling signifikan yang dihadapi oleh PT Telkom Indonesia. Risiko yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pasar merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh PT Telkom Indonesia, terutama karena perusahaan beroperasi dalam skala global dan memiliki aset serta investasi dalam berbagai mata uang. Risiko pasar ini termasuk risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko saham. Risiko yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit di PT Telkom terkait dengan kemungkinan bahwa pelanggan atau mitra bisnis tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang telah ditentukan, yang bisa berdampak pada aliran kas perusahaan. Risiko ini menjadi signifikan, terutama karena jumlah besar pelanggan korporat dan retail yang dilayani. Risiko yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko keuangan yang penting bagi PT Telkom Indonesia, terutama dalam mengelola aliran kas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk operasi sehari-hari, pembayaran utang, dan investasi. Risiko ini muncul ketika aset likuid tidak cukup untuk menutupi kebutuhan kas, yang mungkin terjadi akibat penundaan dalam penerimaan pendapatan atau kebutuhan dana mendadak. Risiko keempat yaitu risiko operasional. Meskipun lebih cenderung bersifat non-keuangan, risiko operasional juga memiliki dampak finansial yang signifikan, seperti biaya pemulihan setelah kejadian kegagalan sistem atau biaya kompensasi yang terkait dengan gangguan layanan. Risiko ini mencakup risiko kegagalan atau serangan pada sistem teknologi informasi dan risiko terhadap bencana alam. Risiko yang kelima yaitu risiko regulasi. Risiko regulasi juga penting dalam konteks PT Telkom Indonesia, mengingat industri telekomunikasi adalah salah satu sektor yang diatur ketat.
Perubahan dalam kebijakan dan regulasi pemerintah seperti peraturan tarif, privasi data, dan persyaratan lisensi dapat memiliki implikasi finansial langsung. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu identifikasi dan evaluasi risiko keuangan. Berikut adalah pendekatan yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia dalam melakukan identifikasi dan evaluasi risiko keuangan. Yang pertama adalah pendekatan identifikasi risiko. Identifikasi risiko di PT Telkom Indonesia melibatkan pengumpulan data dan informasi yang luas dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Proses ini meliputi analisis historis dan industri, diskusi dengan manajemen, dan pemantauan lingkungan eksternal. Pendekatan yang kedua yaitu adalah evaluasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, PT Telkom melanjutkan dengan evaluasi risiko untuk menentukan dampak potensial dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Evaluasi ini melibatkan beberapa metodologi. Yang pertama adalah analisis kuantitatif, yang kedua analisis kualitatif, dan yang ketiga pemeringkatan risiko. Pendekatan berikutnya yaitu pemantauan dan pelaporan risiko. PT Telkom juga memiliki sistem pemantauan dan pelaporan risiko yang komprehensif. Yang pertama yaitu adalah sistem informasi manajemen risiko yang mengintegrasikan data dari seluruh departemen dan unit bisnis. Yang kedua, pelaporan secara berkala. Dan yang ketiga adalah audit internal yang dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko. Pengendalian yang berikutnya yaitu integrasi dengan perencanaan strategis. Evaluasi risiko keuangan diintegrasikan dengan perencanaan strategis perusahaan. Hal ini memastikan bahwa keputusan bisnis dan investasi yang diambil oleh PT Telkom mempertimbangkan profil risiko dan bahwa ada kesiapan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga. Pembahasan yang berikutnya yaitu terkait strategi pengelolaan risiko keuangan. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan oleh PT Telkom dalam pengelolaan risiko keuangan. Yang pertama yaitu diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu strategi utama yang digunakan PT Telkom untuk mengurangi risiko keuangan. Perusahaan ini tidak hanya beroperasi dalam berbagai segmen telekomunikasi, tetapi juga telah memperluas kegiatan bisnisnya ke bidang-bidang baru seperti digital service, healthcare, dan education technology. Diversifikasi ini membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan dan meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi di pasar tertentu. Strategi yang kedua yaitu hedging. PT Telkom Indonesia menggunakan instrumen hedging untuk melindungi dari risiko pasar, terutama risiko nilai tukar dan suku bunga. Perusahaan ini mengadopsi kontrak derivatif seperti forward, futures, dan options untuk mengunci biaya dan meminimalkan ketidakpastian yang berkaitan dengan fluktuasi harga. Hedging membantu perusahaan mempertahankan stabilitas keuangan dengan mengurangi exposure terhadap pergerakan harga yang tidak menguntungkan. Strategi yang ketiga yaitu manajemen risiko kredit. Untuk mengelola risiko kredit, PT Telkom menerapkan kebijakan kredit yang ketat dan melakukan penilaian kredit secara teratur terhadap pelanggan dan mitra bisnisnya. PT Telkom menggunakan skor kredit dan analisis keuangan untuk menilai kemampuan pembayaran kembali pelanggan dan mitra. Selain itu, PT Telkom juga mengadopsi strategi penagihan yang efektif dan pemanfaatan jaminan atau agunan untuk meminimalkan kerugian dari gagal bayar. Strategi keempat yaitu pengendalian risiko operasional. PT Telkom mengadakan pelatihan reguler dan pengembangan kapasitas bagi karyawan untuk mengurangi risiko operasional. PT Telkom juga menginvestasikan secara signifikan dalam teknologi informasi dan sistem keamanan cyber untuk melindungi data dan infrastruktur telekomunikasi informasi. Sistem manajemen risiko operasional yang efektif membantu mendeteksi, mencegah, dan merespons gangguan pada operasi sehari-hari secara cepat dan efisien. Strategi berikutnya yaitu asuransi. Asuransi adalah komponen penting dalam strategi pengelolaan risiko PT Telkom. Perusahaan ini memiliki polis asuransi yang luas yang mencakup berbagai aspek dari risiko operasional, termasuk bencana alam, kecelakaan, dan kerugian aset. Asuransi membantu perusahaan memitigasi kerugian keuangan yang mungkin timbul dari kejadian tidak terduga. Strategi yang keenam yaitu reserve dan provisi. PT Telkom memelihara cadangan dan provisi yang memadai untuk risiko keuangan yang tidak dapat dihindari atau ditransfer. Ini termasuk alokasi untuk piutang ragu, depresiasi aset, dan potensi kerugian litigasi.
Memiliki deserve yang memadai memungkinkan PT Telkom untuk menangani kejutan keuangan tanpa mengganggu operasi bisnis yang sedang berjalan. Pembahasan yang berikutnya adalah dampak pengelolaan risiko terhadap kinerja keuangan. Berikut adalah pendekatan yang digunakan oleh PT Telkom dalam melakukan identifikasi dan evaluasi risiko keuangan. Yang pertama adalah stabilitas keuangan. Pengelolaan risiko yang baik telah membantu PT Telkom mempertahankan stabilitas keuangan dalam menghadapi fluktuasi pasar dan ketidakpastian ekonomi. Melalui praktik hedging dan diversifikasi sumber pendapatan, perusahaan dapat mereduksi volatilitas pendapatan dan mempertahankan aliran kas yang stabil. Ini sangat penting dalam industri telekomunikasi di mana investasi modal yang besar dan operasi yang kompleks sangat rentan terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Dampak yang kedua adalah peningkatan kredibilitas dan kepercayaan investor. Pengelolaan risiko yang proaktif dan transparan meningkatkan kredibilitas PT Telkom di mata investor dan lembaga keuangan. PT Telkom Indonesia yang memiliki rekam jejak pengelolaan risiko yang efektif, menarik lebih banyak investasi dan memperoleh kondisi pinjaman yang lebih menguntungkan. Kepercayaan ini tidak hanya bermanfaat dalam menarik modal baru, tetapi juga dalam memperkuat posisi perusahaan di pasar keuangan. Dampak yang berikutnya adalah peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Strategi pengelolaan risiko personal yang efektif memungkinkan PT Telkom Indonesia mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan operasional yang dapat menyebabkan inefisiensi atau kerugian finansial. Investasi dalam teknologi informasi dan sistem keamanan siber membantu mengurangi biaya operasional jangka panjang dan menghindari kerugian yang mungkin disebabkan oleh gangguan operasional atau gangguan seperti serangan cyber. Dampak yang keempat yaitu kemampuan adaptasi dan perubahan regulasi dan pasar. Pengelolaan risiko yang baik juga meningkatkan kemampuan PT Telkom untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan regulasi dan pasar. Melalui pemantauan dan evaluasi risiko secara rutin, perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan strategi dan operasinya untuk memenuhi persyaratan baru atau menghadapi kondisi pasar yang berubah-ubah. Dampak yang terakhir yaitu peningkatan keberlanjutan bisnis. Melalui manajemen risiko yang efektif, PT Telkom Indonesia memperkuat keberlanjutan bisnisnya, mempertahankan asuransi yang memadai, cadangan, dan provisi keuangan, memungkinkan perusahaan untuk mengatasi kejadian tidak terduga dengan lebih baik. Ini penting untuk memastikan bahwa operasi perusahaan dapat terus berjalan dengan gangguan minimal, bahkan dalam keadaan krisis atau ketika menghadapi bencana alam. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut, yang pertama adalah identifikasi dan evaluasi risiko keuangan. PT Telkom Indonesia mengimplementasikan proses identifikasi dan evaluasi risiko keuangan yang komprehensif, menggunakan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan semua risiko potensial teridentifikasi dan dinilai secara akurat. Ini termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko regulasi. Kesimpulan yang kedua yaitu strategi pengelolaan risiko. Diversifikasi bisnis, hedging, manajemen risiko kredit, pengendalian risiko operasional, asuransi, serta pemeliharaan reserve dan provisi adalah beberapa strategi kunci yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia. Strategi-strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif, tetapi juga untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang PT Telkom Indonesia. Kesimpulan yang ketiga, dampak pengelolaan risiko terhadap kinerja keuangan. Pengelolaan risiko yang efektif telah memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan PT Telkom Indonesia. Stabilitas keuangan, peningkatan kredibilitas perusahaan, efisiensi operasional, kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi dan pasar, serta keberlanjutan bisnis adalah hasil nyata dari praktik pengelolaan risiko yang baik. Hal ini tidak hanya mempertahankan kepercayaan investor, tetapi juga mendukung perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Saran yang dapat diambil oleh PT Telkom Indonesia yaitu yang pertama, peningkatan teknologi dan inovasi. PT Telkom Indonesia dapat terus meningkatkan investasi dalam teknologi terbaru dan inovasi, khususnya dalam sistem pengelolaan risiko dan keamanan siber. Pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan machine learning bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam dan prediktif mengenai potensi risiko, memungkinkan PT Telkom untuk bereaksi lebih cepat terhadap ancaman sebelum mereka berdampak secara signifikan. Saran yang kedua,
yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Mengadakan pelatihan berkala untuk karyawan di semua level tentang pentingnya pengelolaan risiko dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mitigasi risiko. Peningkatan kesadaran dan keterampilan dalam pengelolaan risiko akan memperkuat budaya pengelolaan risiko di seluruh perusahaan. Saran yang ketiga yaitu integrasi dan koordinasi yang lebih baik. Meningkatkan integrasi dan koordinasi antara berbagai unit dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Hal ini termasuk mendirikan komite risiko lintas divisi yang akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktivitas pengelolaan risiko dan memastikan bahwa informasi mengenai risiko diinformasikan secara efektif di seluruh lini di PT Telkom Indonesia. Saran yang keempat, yaitu audit dan review berkala. Melakukan audit dan review pengelolaan risiko secara berkala untuk memastikan keefektifan kebijakan dan prosedur yang ada. Ini termasuk evaluasi eksternal dari pihak ketiga untuk memberikan perspektif objektif dan rekomendasi untuk peningkatan. Saran yang kelima, responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal. PT Telkom perlu memastikan sistem pengelolaan risikonya cukup agile untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam regulasi, teknologi, dan pasar. Fleksibilitas untuk beradaptasi dengan cepat adalah kunci dalam menghadapi lingkungan bisnis yang cepat berubah. Yang keenam, peningkatan transparansi. Meningkatkan transparansi dalam pelaporan risiko dan pengelolaannya kepada pemangku kepentingan termasuk investor, regulator, dan publik. Ini akan membantu membangun kepercayaan lebih lanjut dan mendukung reputasi PT Telkom sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan proaktif dalam pengelolaan risiko. Sekian presentasi dari saya. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.